wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Dialog Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk edisi hari ini untuk berkembang, memperoleh pendidikan yang layak, serta mendapatkan kesempatan bekerja dan juga hidup mandiri. Bagi penyandang disabilitas, berbagai tantangan masih kerap dihadapi, mulai dari akses pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga peluang memasuki dunia kerja. Karena itu, pendidikan vokasional menjadi salah satu langkah strategis dalam membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lalu bagaimana peran pendidikan vokasional ini dapat meningkatkan kesiapan kerja penyandang disabilitas dan keterampilan apa saja yang perlu dikembangkan agar mereka mampu bersaing di dunia kerja, dan bagaimana nih peran sekolah luar biasa, maksud kami sekolah luar biasa atau SLB dalam menyiapkan peserta didik menuju kemandiriannya. Dan mendengar untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Banda Aceh narasumber selaku Kepala SLB TNCC Banda Aceh ada Ibu DM Ria Hidayati, SPSI MID. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Bapak Amar. Ini karena lagi ini aja, karena lagi kita dialog aja nih pakai titel ya. Kalau di luar itu beda ya. Baik, kabarnya baik ya Berarti ya? Alhamdulillah. Pak Amar gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Dari bagaimana nih perjalanan ke sini? Alhamdulillah hari ini lancar dan sangat terang di luar. Sangat terang ya. Kemarin rencananya kan mau lewat Zoom ya, tapi ada gangguan ya. Iya, takutnya mati lampu tiba-tiba. Makanya akhirnya kita putuskan langsung jumpa di sini aja. Jumpa di sini ya, baik. Nah, Ibu Ria ini selain akademik sebenarnya seberapa besar nih Bu peran porsi pendidikan vokasional ini dalam kurikulum SLB TNCC saat ini Bu? Baik, kalau bicara masalah kurikulum sebenarnya nggak cuma di TNCC ya, karena seharusnya SLB itu kan ngikut kurikulum nasional. Dan kalau untuk vokasi sendiri, kan kita bicara masalah vokasi ini kan berarti udah kebayang nih bakal bicara tentang anak-anak yang usianya udah usia mau deket kerja gitu. Tapi kita perlu kembali dulu untuk dipahami bahwa vokasi ini seharusnya dilatih bukan hanya ketika sudah SMA. Nah, jadi kan anak berkebutuhan khusus ini kan adalah anak-anak yang kemudian memiliki hambatan di berbagai aspek perkembangan. Jadi untuk menyiapkan mereka bekerja maka prosesnya itu panjang. Nah, kalau di jenjang SLB, di SDLB tepatnya di dasar kelas 1 sampai kelas 6 itu ada yang namanya mata pelajaran program khusus. Proksus itu adalah melatih bagaimana anak kita melakukan bina diri. Jadi kayak dia misalnya belajar nyuci, belajar, kalau di TNCC itu kita dari pertama tuh belajar makan minum dengan mandiri, belajar mencuci, belajar membersihkan ruangan, kemudian belajar mengenal peralatan makan sederhana dan lain sebagainya. Kenapa perlu diajarkan? Karena nanti ketika di SMP LB itu ada mata pelajaran keterampilan pilihan. Nah, baru kita naik ke tata boga, baru kita naik ke tata graha. Nah, itu bicara masalah bagaimana mereka kalau untuk dua bidang itu misalnya memasak yang lebih mulai main api, mulai mereka main dengan setrikaan, mulai yang persiapan untuk laundry dan lain sebagainya. Nah, di SMA LB itu ada namanya mata pelajar, ada namanya PKL atau magang. Nah, seharusnya di kelas 3 biasanya magang. Kalau di TNCC itu kita buat magang itu mulai di kelas 2. Di kelas 2 dari tahun lalu sudah ada satu siswa yang kita magangkan ke penginapan gitu. Nah, jadi ketika dia dimagangkan ke penginapan maka kan bukan masalah bisa nyapu aja, tapi bisa urus diri, bisa mandiri dari tinggal di situ, bisa kemudian kegiatan tata graha, bisa diajak ke dapur cuci piring dan apapun yang dibutuhkan oleh penginapan maka anak kita ready. Nah, makanya tadi persiapan dari SD, proksus, kemudian keterampilan pilihan, baru nanti di ujungnya itu kita magangkan begitu. Jadi teringat ini ya, walaupun mungkin tidak relate, ini kalau di restoran juga pertamanya tuh kalau ingat cerita Chef Juna itu berawal dari cuci piring, ya, baru betul. bisa naik level chef sampai jadi chef. Jadi kalau di penginapan kemarin juga gitu, jadi kita uji dulu apakah kemudian dia bisa yang sifatnya ruangan,
lap-lap, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel gitu. Kalau udah oke, mungkin baru masuk ke kamar gitu, nggak langsung boleh langsung main ke kamar aja pasang spray gitu nggak boleh. Terus dicoba dulu di taman, oh di tamannya oke. Terus coba laundry gitu, oh laundrynya juga. Nah laundry, kemudian taman, kemudian kamar dan seterusnya itu kan itu hanya lokasi magangnya, tapi kan menuju dia bisa magang di situ kan proses itu panjang banget. Makanya anak kita tuh udah di kelas 11 tahun dia sekolah baru kemudian berani kita antarkan dia keluar untuk bisa magang di tempat orang lain gitu. Baik ya. Ini sebenarnya juga tidak hanya siswa dengan disabilitas ya. Iya. Ya, mungkin anak-anak lain juga sebenarnya kemandirian ini pun perlu wajib ya hukum. Wajib hukumnya. Iya. Jadi memang maksudnya memang wajib itu juga jadi ya yang bisa paham lah bagaimana bare minimum bisa membersihkan kamar, Iya, cuci betul, piring ya. Ini unik sekali nih, tapi memang kalau untuk difabel lebih sulit nggak mengajarkannya berarti ya? Iya, karena kan ada hambatan ya. Jadi kayak saya bilang tadi bahwa anak-anak dengan disabilitas ini kan hambatannya bervariasi. Kalau kayak kami di TNCC itu ada yang tunarungu, ada yang ada yang ADHD gitu kan. Tapi kan karena kita tahu bahwa di ujung pendidikan ini, di akhirnya nanti adalah mereka bisa mandiri. Kita nggak bilang bahwa anak SLB itu nanti kuliah ya. Mungkin bagi yang bisa, oke lanjut. Bagi yang nggak bisa, bagi yang mungkin secara akademik atau secara sosial mungkin komunikasi bermasalah, paling tidak kan dia bisa bekerja. Nah bekerja itu bicara masalah bagaimana dia bisa mandiri. Nah mandiri itu lagi-lagi tadi perlu latihan yang panjang karena tidak semua anak dengan hambatan itu bisa mandiri kalau enggak ada latihan yang konsisten. Makanya kita ketika di sekolah mengajarkan cuci piring aja itu advokasi ke orang tua tuh perlu besar. Kan nggak semua orang tua berkenan anaknya cuci piring, terus gue udah siap cuci piring, nanti hari sebulan sekali ada gotong royong siswa, ya ada yang cabut rumput, ya apa yang gitu-gitu kan. Nggak semua orang tua tuh dalam kondisi yang Neni bagus ya gitu. Ada yang masa sih disuruh kayak gitu, kan cuma sekolah ya gitu. Nah advokasi ke orang tua itu juga satu PR karena apalagi di jenjang SDLB ketika orang tua punya anak yang disabilitas kan pasti perasaannya tuh lebih halus ya, lebih susah gitu, lebih kayaknya ini penting mau sekolah lah, nggak usah yang lain-lain gitu. Nah akhirnya kita suruh itu semua di TNCC kan agak ribet ya sekolahnya, maksudnya tuh kegiatannya banyak dan kita beranikan diri untuk bawa mereka itu keluar karena tadi vokasi ini kan nggak berbicara masalah dia mempraktekkan ilmu vokasionalnya itu di dalam ruangan, tapi bagaimana dia kemudian kita bawa keluar bisa bekerja di tempat orang lain dan bisa menghasilkan, kan itu endingnya. Kan nggak mungkin bekerja aja nggak ada penghasilan. Ujung vokasi adalah dia harus menghasilkan paling tidak untuk dia sendiri. Jadi makanya bawa naik bus, bawa kita ke Masjid Raya, bawa ke museum, bawa kolam renang, bawa kemana-kemana yang kira-kira bisa membantu dia beradaptasi nanti dalam berbagai situasi. Begitu. Jadi kita perlu sekali vokasi itu selain ilmu prakteknya, perlu juga ilmu sosialnya, ilmu komunikasinya, adaptasi dengan nilai masyarakatnya. Kalau nanti dia di hotel, apa sih yang nggak boleh? Kalau nanti dia di restoran, apa sih yang nggak boleh? Apa yang boleh? Harus kayak mana dan lain sebagainya. Itu dilatih setiap hari sih sebenarnya di sekolah, diintegrasikan dengan semua mata pelajaran yang terkait gitu. Baik ya. Jadi penasaran yang udah magang ini gimana nih respon dari pemilik penginapannya itu, Bu Ria? Alhamdulillah kan kebetulan ini anaknya tunarungu dan dia tuh udah di TNCC berarti udah 12 tahun. 12 tahun kemudian kami evaluasi kemarin di tahun lalu sepertinya dia sudah cukup siap karena pertama dia udah bisa bawa kendaraan. Nah ini alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah sih, keluarganya itu kondisinya itu ekonominya sulit. Oh, oke. Nah mungkin itu yang membuat dia menjadi lebih struggle gitu. Jadi dia akhirnya tuh belajar naik motor, kemudian dia bisa kerjaan rumah tangga, kemudian dia juga bisa dibawa jualan oleh orang tuanya gitu. Itu dari rumah udah dilatih. Karena dia kita lihat so far dia dengan kita bagus sosialnya, walaupun dia tunarungu, tapi dia bisa paham dengan yang kita sampaikan. Dia sekilas untuk komunikasi dua arah oke lah gitu. Jadi akhirnya kami sepakat waktu itu kebetulan ada orang tua siswa di TNCC yang punya kenalan nih, punya penginapan gitu. Jadi akhirnya saya pikir kalau kita nggak coba, kalau terus-terusan nyaman di lingkup TNCC aja kan kayaknya nggak bakal berkembang ya. Kita nggak bakal evaluasi gitu. Apa ya yang mungkin perlu diperbaiki lagi ke depan. Akhirnya kita bawa ke sana.
kita siapkan instrumen, kemudian nanti kita minta mereka bantu dia untuk melaksanakan tugas-tugas tata graha namanya. Kalau penginapan itu kan dia di bagian tata graha. Nah, tata graha itu apa ya yang ideal mungkin taman, kemudian daerah sekitar dalam itu kayak nyapu ngepel dan kamar. 3 lokasi itu yang baru kami ajukan, mungkin nggak ya diajarin gitu. Akhirnya ditinggalkan, jadi seminggu pertama ditemenin sama gurunya dulu, kemudian mulai ditinggal, nanti orang tuanya jemput. Nah, orang tuanya juga so far sangat mendukung kegiatan ini, tuh bagusnya orang tuanya. Jadi dengan kondisi ekonomi yang sulit, tapi waktu kita bilang kita ajarin kerja yuk mama gitu, boleh Neni katanya kan. Jadi diantarlah setiap hari jam 8, dijemput jam setengah 1. Nah, jadi setiap hari ya dia di situ kerjaannya, pokoknya apa-apa yang disuruh gitu. Akhirnya mereka mengatakan bahwa bisa ternyata ya anak disabilitas itu kerja gitu. Bagus loh Bu si idealnya gitu. Maksudnya dia sopan, kalau nggak ada kerjaan ya dia duduk aja, kalau misalnya dipanggil ya dia langsung datang, nggak ada yang aneh-aneh gitu, maksudnya nggak ada yang mungkin nolak atau misalnya apa atau bilang capek atau apa gitu kan. Saya bilang soalnya nak, nih kita mau latihan kerja, nanti kalau di sini oke, nanti mungkin ke depan itu bisa kerja punya duit, saya bilang gitu. Jadi harus mau adaptasi dengan apapun yang nanti disampaikan oleh pemilik itu. Bahkan sampai kemarin tuh dikasih duit. Maksudnya karena surprise mungkin ya orang penginapan itu, maksudnya bagus ya Bu Ria, kok bisa ya gitu anaknya, kok maksudnya kami nggak kebayang loh anak SLB di sini karena kan tempat umum ya kayak gitu. Saya bilang itulah satu-satu kita coba keluarkan. Nanti insya Allah dan kemarin ketika evaluasi setelah 1 bulan lebih di situ gimana, katanya bagus, dia semakin lama tuh semakin mandiri, bahkan nanya ini mau ngapain lagi gitu, dia udah mulai inisiatif gitu kan. Dan ketika saya sampaikan nanti semester depan mungkin kami antar lagi Bu, saya bilang tapi jangka waktunya jadi lebih panjang, misalnya 3 bulan, dan ini anggap aja kayak orang kerja di sini, saya bilang. Jadi semakin dibiasakan untuk mengikuti segala aturan yang berlaku, segala kegiatan yang ada. Karena nanti kalau tamat kelas 3 seharusnya sebelum kelas 3 itu targetnya udah punya tempat kerja. Tinggal kita antar aja. Jangan habis tamat baru cari kerja. Ini yang susah. Kan sudah nggak di tangan kita lagi. Jadi saya kalau masih di TNCC, saya bilang karena kelas 3 itu kan cuman 1 semester belajar, 1 semester kan udah ujian. Kayak kita kelas 3 SMA atau 3 SMP kan nggak lama tuh sekolah yang semester kedua itu, karena banyak liburnya paling 3 bulan. Setelah itu udah nggak sekolah lagi kan. Nah, jadi saya berpikirnya kalau bisa bulan-bulan 7 ini sampai ke bulan 10 atau bulan 11 masuk lagi. Dan ada satu lagi yang anak Down syndrome rencananya mau kita antarkan. Ada satu lagi Bang Fahmi itu yang udah usianya ya udah 20-an lah, cuma masih di TNCC dan masih sekolah kan. Inklusi gitu. Berarti ya segala umur ya. Jadi saya udah coba tanya sama pihak penginapannya, Bu kalau nanti ada satu lagi gimana? Gak apa-apa Bu, diantar aja katanya gitu, karena kan kita udah lihat kayak ideal, nggak mungkin juga saya antarkan yang kira-kira ngancurin kaca gitu kan, nggak mungkin. Jadi maksudnya kami udah mengevaluasi dengan guru kelasnya juga bahwa kalau yang diantar tuh kan minimal dia ada standar kompetensinya, harusnya bisa apa, paling tidak menyebabkan kerusakan barang orang lain kan gitu. Jadi itu aja sih paling. Jadi so far alhamdulillah ideal sudah selesai kemarin, dan ini kan bulan 7 ini kita antar lagi ke sana biar lebih bagus lagi pembiasaan kerjanya, dan nanti Fahmi juga ikut sama Aidil. Coba 2 deh kalau mungkin gitu kan. Siapa tahu bisa 3, 4, 5 kan. Betul. Gitu deh kira-kira. Ini kalau dengan Dek Aidil ini berarti tunarungu ya? Tunarungu berarti cara manggilnya nepuk? Iya. Biasanya Dek Aidil itu kalau dia berkomunikasi dia bilang nggak, saya tidak bisa dengar gitu, ada. Dari awal kita udah kasih tahu. Iya, ada kejadian waktu dia nyapu waktu itu, cerita dari pelanggan di situ kan. Jadi setelah waktu saya evaluasi kan datang jumpa sama yang manajer yang di situ. Kebetulan orang lagi makan. Nah, ini kan satu nilai sosial yang kita harus pahami juga, bahwa ada orang makan, kemudian Edi lagi nyapu. Kan terus kan dipanggil nih, dek jangan nyapu dulu, dek lagi makan gitu. Mungkin memang nyapunya nggak terbang sampah sih, tapi kan etika ya, itu bicara masalah etika. Dan saya rasa itu betul, itu terus dikasih tahu memang. Jadi saya bilang, Aidil dipanggil nggak dengar, dikira sama pelanggannya kan
kok kayak gitu karyawan di sini kok nggak sopan gitulah bahasanya. Terus baru dikasih tahu sama yang kerja, maaf Bu tunarungu katanya gitu. Oh nggak dengar ya, maaf ya gitu. Jadi akhirnya setelah dikasih tahu baru dibilang berhenti aja nanti aja nyapunya. Oke kata dia kayak gitu. Nah jadi dia minta maaf ya Bu kayak gitu, dia bilang gitu aja. Tapi maksudnya Aidil juga karena etikanya Aidil tuh bagus gitu. Jadi dia tahu maaf ya, dia bisa yang basic itu dia oke gitu kalau kita bawa gitu kan. Jadi dianya oke, terus mereka juga karena tahu anak disabilitas, saya cuma tulis di jaketnya. Oh nggak ada sih, waktu itu belum pakai jaket sekolah. Jadi ada jaket PKL tulisannya itu siswa PKL LGBT NCC. Itu belum pakai itu, jadi mungkin orang nggak tahu gitu. Iya, kalau dia pakai ini udah tahu identitas kan langsung ya. dari belakang. Itu sekarang udah ada sih. Setelah memang waktu itu lagi dalam proses pesan dan ternyata emang ada kejadian yang harus dipercepat pesanannya selesai gitu akhirnya. Iya betul. Tapi alhamdulillah. Ini berarti Aidil tunarungunya memang dari lahir atau dia hilang bertahap ini? Iya dari. Karena dia tadi Bu Ria soalnya sempat mengatakan dia bisa membaca bahasa bibir kayaknya ya. Aidil itu datang ke TNCC itu umur 5 tahun dan waktu itu masih ada sisa pendengaran. Iya. Dan waktu dia terapi kan terapi setahunan. Waktu itu kan belum ada ketentuan masuk SD umur 7 tahun. Jadi umur 6 tahunan mereka udah masuk TNCC juga kelas 1. Waktu di terapi tuh banyak, jadi sekarang tuh dia bacaan sholat bisa, dia masih bisa, kalau suaranya agak besar segitu tuh masih bisa, tapi dia memang dari lahir sih tunarungunya, mungkin desibelnya nggak terlalu tinggi. Oh desibel nggak terlalu tinggi ya, oke. Agak low ya berarti ya? Dibilang agak low sih, nggak low, ya middle lah barangkali ya. Middle. Jadi dia udah memang kondisi nggak dengar, tapi untuk kan biasa masa pembiasaan ya. Kalau kayak di terapi dulu misalnya kita tentang apa, terus kayak di waktu sekolah kan ada 19 pembiasaan itu yang tiap hari diulang, tiap hari dibacakan kayak bacaan sholat, penguatan tauhid atau misalnya apa. Itu tiap hari ini dia jadi tahu kita bilang apa. Coba bilang Aidil misal doa sehari-hari, surah pendek yang basic yang memang dari kelas 1 SD dia dengar ya sampai sekarang dia masih ingat gitu. Tetap ya Allah bisa karena terbiasa ya. Iya harus dibiasakan. Itu waktu kalau Aidil sendiri berkomunikasi berarti masih ngomong biasa dengan orang-orang, nggak memakai bahasa isyarat? Iya dia syaratkan pakai isyarat tangan juga lah ya. Kalau kita nggak paham apa siapa apa itu yang kemarin misalnya dia cerita apa gitu. Oh iya tahu misalnya. Jadi ya kalau cerita yang panjang kali mungkin sama kawan-kawannya lebih ngerti karena kan kita juga nggak ada ngajarin yang khusus kali bahasa isyarat kan gitu. Karena kebetulan kan TNCC itu sebenarnya konsentrasinya kan ke autis sama tunagrahita. Cuman karena Aidil tuh anak lama dan dulu dia sama kita bisa dua arah jadi dilanjutkan. Orang tuanya juga mempertahankan Aidil karena mungkin sistem pelayanan sekolah kita barangkali yang cocok dengan Aidilnya barangkali begitu. Jadi nggak pindah ke sekolah lain. Jadi ya masih bisa ngomong sih, kita masih tahu lah yang dia bilang gitu. Masih jelas ya? Masih, bukan jelas clear yang diucapkan ya, tapi maksudnya bisa dipahami gitu. Oke. Kalau berarti waktu mengajarkan Aidil ini, maksudnya yang berminum tadi ya, membersihkan tempat tidur misalnya, sapu-sapu, terus juga mencuci piring itu berarti tidak terlalu sulit ya? Contohin aja ya berarti? Contohin aja gitu kayak prokses dulu kan dari kelas 1 SD cuci piringnya sama gurunya. Kan kami sistem di sekolah tuh nggak bisa lepasin tuh. Jadi ceritanya di NCC itu kalau dari selama jam belajar tidak ada guru yang tidak ada di kelas. Nggak ada guru yang izin makan dulu keluar atau gurunya mau pulang dulu belanja gitu di NCC nggak boleh. Karena anak kita ini kan anak spesial yang memang dia butuh kita lihat penuh, masalah bantuan penuh tuh nomor 2, bertahap bantuan tuh berkurang dari mungkin dulu dipegangin tangannya terus dikasih instruksi, mungkin lama-lama dilihatin aja udah ngerti atau dikasih tahu beberapa yang mungkin nggak pas gitu, tapi nggak lagi perlu dibantu penuh yang kayak anak kelas 1 SD kan. Kalau Aidil udah di kelas 2 SMA bahkan tuh tadi udah bisa bawa motor sendiri. Dia bisa nemenin orang tuanya tuh ngajarin di rumah. Jadi saya malah terinspirasi dari Aidil. Makanya tahun ini kita akan adakan belajar sepeda di TNCC. Maksudnya itu pada akhirnya ternyata ya kemampuan basic itu harus dikuasai oleh semua anak disabilitas tanpa terkecuali, mau lihat dia orang kaya bukan orang kaya atau dia gimana kondisi keluarganya. Karena pada akhirnya setelah selesai dari sekolah itu kan kemana dia mau pergi? Kecuali dia pulang ke rumahnya sendiri, dan kalau keluarganya masih ada, kalau nggak ada, yang nama umur kita kan nggak pernah tahu. Jadi akhirnya sekarang itu mungkin karena tahun ini adalah tahun terakhir kami pegang kelasnya Aidil, jadi terasa bahwa
ada loh tahun depan lulusan pertama kita, dan ini kemana ya mereka, dan ini akan jadi pilot project kan, ketika ini jadi anaknya bekerja mereka, maka termotivasilah untuk adik-adik kelas yang lain. Iya. Gitu maksudnya. Ini Aidil berarti kalau bawa motor kerja keras nih matanya ya, lihat speednya berapa, spion kiri kanan. Dia bawa becak loh, Bawa beca? bukan cuma motor, ada apa tuh? Oke, itu kan becak lebih barang. sulit Iya. ya. Tapi Bu Riani sebelum kita lanjut mungkin nggak apa-apa ya kita coba ngobrol dulu dengan pendengar yang sudah Boleh, bersama boleh, kita silakan. di 0651443336. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mar. Baik, ada Kak Cut Maria di Mutasi, apa kabar Kakak? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kakak. Saya Ya. mau di sini sekarang. Silakan Kakak, ada yang mau ditanyakan apa nih Kak? Iya. Bersama Ini Bu Ria. sekolah disabilitas ya. Betul-betul. Setelah buka radio. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini tanya langsung ke Ibu. Nah, Bu ya mau nanya kan, ini disabilitas itu anak yang luar biasa ya. Iya Bu. Misalnya kadang-kadang sekali guru bernada keras gitu, nada keras. Kadang kayak marah, padahal bukan marah. Mungkin dia tahu, Bu, oh ini Ibu marahin saya, tahu dia nih. Dan satu lagi Bu ya, ada pernah guru marah-marahin dia Bu kalau misalnya salah gitu ya. Karena anak luar biasa ini anak kayak mana sayanglah guru sayang dia gitu kan Bu. Itu aja Bu jawab pertanyaannya. Tahu dia kalau guru tidak ada besar gitu ya. Mungkin marahin dia, padahal bukan. Itu aja Bu ya, makasih Amar. Sama-sama Baik, Kak Cut. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti maksud Bu Cut Maria berarti ada nggak ya sekali-sekali itu mungkin kita memang negur siswa tapi sebenarnya kita tidak terlalu marah tapi dia salah paham. Itu pernah nggak terjadi Bu Ria? Sering. Sering ya. Tapi gini kan, tadi lagi yang perlu kita pahami ini mungkin untuk ayah bunda semua dan juga para guru dan semua orang yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau mau menerapkan satu peraturan, pastikan peraturan itu disampaikan. Jangan peraturan itu kita yang tahu. Nggak boleh gini, nggak boleh ini, nggak boleh gini. Atau harus gini, harus gini, harus gini. Itu kita yang tahu. Atau udah pernah kok Bu disampaikan, cuman sekali doang. Sementara kejadian itu akan terus berulang. Jadi seharusnya sounding itu harus sering sekali di sounding. Makanya kalau di TNCC tadi saya bilang ada yang namanya 19 pembiasaan. Maksud kita adalah kenapa kita buat kegiatannya rutin seperti itu, biar mereka terbiasa dan lama-lama bantuannya kita kurang-kurangi. Nah kadang-kadang kan yang menjadi masalah itu adalah ketika anak itu ngelakuin satu hal yang tidak sesuai kemudian kita marah. Kalau itu kejadian yang baru terjadi, kan sebenarnya kalau itu ada kaitannya sama mungkin peraturan kita di sekolah dan lain sebagainya, itu bisa dikaitkan. Dan kalau kita mau marah pun itu nadanya berbeda antara disiplin sama marah. Disiplin sama marah itu sama-sama besar suaranya, tapi cara nyampeinnya beda. Contoh misalnya, ada anak yang manjat-manjat nih, kita mau suruh dia duduk. Nak, duduk. Sekarang. Dengan yang bisa duduk nggak sih? Dibilangin tadi kan jatuh nanti tuh. Sama-sama suruh duduk atau duduk nggak? Gitu. Artinya main mata, main ini, maksudnya disiplin sama marah itu tipis sekali bedanya. Dan yang bisa rasakan itu adalah anak kita dan kita sendiri sih sebenarnya kan yang tahu hati kita kan kita sendiri itu lagi marah atau lagi disiplin kan. Kalau pendisiplinan itu ada sesuatu yang sudah disounding sebelumnya dan ditegur untuk menerapkan aturan tersebut. Tapi kalau marah, tiba-tiba aja kita terus menanggapinya dengan emosi yang berlebihan, yang bikin dia kemudian terkejut atau sampai nangis atau misalnya apa karena nggak pernah tersounding sebelumnya. Nah gitu. Jadi kalau dibilang anaknya salah paham, belum tentu salah paham karena mungkin nggak kita kasih paham. Dan mereka kan disabilitas. Kita ngarap apa sih sebenarnya ketika mereka kita minta untuk langsung ngerti yang kita rasakan? Sementara kita nggak pernah nyampaikan sebenarnya mama nggak marah Luna atau ibu nggak marah, cuman ibu mau gini. Berarti peraturan itu seharusnya disampaikan di hari-hari sebelum kejadian itu terjadi. Yang seringnya kita adalah marah di tempat dan kemudian berganti disiplinnya. Kata orang disiplin ya, oh hari ini misalnya datang terlambat, disuruh bersihin kamar mandi, besok disuruh nyapu halaman, besok disuruh cabut rumput, besok disuruh hafalan. Kan nggak ada yang tertib sebenarnya. Apa sih maksudnya kita? Pendisiplinan yang mana sebenarnya hari ini aku kira-kira disuruh apa ya gitu seandainya dia terlambat lagi. Tapi kalau misalnya satu peraturan disampaikan kemudian orang tuanya diikut sertakan, maka ketika kita di SLB itu aturannya ya jelas kalau emang kira-kira ini ya ini konsekuensinya. Dan kalau kita marah karena hal itu, maka itu ada pendisiplinan karena sudah disounding jauh-jauh hari. Dan orang tua juga tahu itu bahwa itu ada peraturan sekolah. Jadi mungkin untuk para guru yang ngajar anak disabilitas
apapun jenis disabilitasnya, mohon dipastikan untuk dapat dijelaskan dulu tentang peraturan sekolah, biar jangan ada miskomunikasi yang nggak perlu seperti itu. Kitanya juga susah, mau marah nggak bisa, dianya juga dimarahin salah paham kan gitu. Iya, Sebenarnya iya, kalau iya. udah sejalan tinggal ingetin aja, gitu sih. Itu ya Bu Cut. Iya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Cut ya. Oke, berarti kalau ini berarti selain dari Aidil ini bertambah lagi dengan Bang Fahmi ya berarti ya. Bang Fahmi ini apa nih kalau boleh tahu itunya? Down syndrome. Down syndrome. Oke. Jadi Bang Fahmi ini adalah omnya anak-anak karena sudah 30 tahun umurnya. Iya, iya. Kebetulan Bang Fahmi ini lulus SMA LB itu di umur 18 19 kayaknya. Iya. Terus ke TNCC ngelamar lagi jadi anak SD karena nggak ada kegiatan. Nah inilah oke, cocok materi hari ini bicara masalah kenapa sih ada anak lulus SMA LB kemudian dia merasa nggak bisa apa-apa, nggak tahu mau kemana. Fahmi adalah motivator saya sebenarnya. Jadi yang bikin saya jadi merasa perlu cepat bergerak adalah Fahmi. Karena jangan sampai Fahmi-Fahmi lain itu muncul di TNCC begitu. Udah cukup satu Fahmi dari sekolah lain datang ke sekolah kita, jangan lagi ada yang seperti itu di TNCC begitu. Nanti dari kita keluar ke sekolah lain, masuk lagi daftar. Dan jadi Fahmi itu daftar ke TNCC itu kelas 3 SD. Bayangin deh umur 20 tahun masa masuk kelas 3 SD. Kebetulan sekali tuh tahun itu memang baru ada sampai kelas 3. Gitu. Jadi saya terima di kelas 3 sama adik-adik. Nah, setahun dia belajar karena kata mamanya Neni nggak bisa apa-apa dia Neni. Baca nggak bisa, semua nggak bisa pokoknya. Dia lulus aja pokoknya. Kan lulus ijazahnya ada. Terus akhirnya setahun di TNCC nggak masuk lagi keluar. Begitu buka SMP, balik. Kan udah ada SMP tuh TNCC waktu itu. Balik lagi dia, Neni di sini lagi lah mama kayak mana nih udah sekolah udah 25 tahun masa. Terus dia masuk ke SMP. Neni nggak ada kegiatan lu di rumah asam urat lah beginilah begitulah. Akhirnya maunya latihan sholat aja gitu. Ya udah ya akhirnya karena udah ada SMP, udah ada keterampilan pilihan tadi, ada tata boga, pokoknya udah kayak anak-anak besar lah. Dia masuk di SMP walaupun nggak terdata lagi di Dapodik. Kan nggak ada lagi datanya, data SMA-nya udah selesai. Iya betul. Jadi dia betul. cuma masuk aja ke dalam kelas. Sekarang sudah SMA kelas 2. Bang Fahmi. Apa Jadi nih kelebihannya Bang Fahmi sih apa? Kesukaannya apa itu berarti? tata geraha, kalau Tata geraha. Fahmi geraha nyetrika gitu-gitu. Oh, oke. Bagus. Iya, Biasanya iya, anak iya. Down syndrome itu mereka rapi di ngelipat kain. Gitu bakatnya, suka dia sama yang kain-kain yang gitu-gitu suka. Makanya kita coba nih dulu dia ke penginapan bareng Aidil. Cuman tadi Iya, dia ada betul. masalahnya asam urat. Iya, kan sudah umurnya sudah Makanannya. segitu, makanan harus dipantau. Makannya juga, jadi dia sering asam urat gitu. Makanya saya Ah, ah, ah. khawatir karena penginapannya kan lantai 2. Maksudnya dia punya 2 lantai Oh, oke, gitu. oke. Ah, ah. Makanya nantilah coba kita diskusikan. Saya udah bilang sama orang tuanya kalau memang mau Fahmi ini kita coba ke tempat kerja, dijagalah makannya. Sayang kan dianya, walaupun mungkin itu tadi lagi-lagi keluarga itu kan merasa mampu secara finansial. Tapi kan banyak uang aja tanpa manajemen yang bagus, maka itu hanya ngabisin uang sebentar. Betul, Setelah itu betul. nanti dia nggak bisa lagi gitu. Nah jadi makanya uang yang ada yuk kita manfaatkan untuk nanti apa sih yang bisa dia buka di rumah seandainya nggak bisa kerja di luar kan gitu. Bisa buka laundry mungkin. Karena laundry bisa. Bang Fahmi ini kan suka melipat Nyetrika. ya, nyetrika. Mana tuh bisa buka laundry ya, walaupun makanya mungkin percobaan awalnya nyetrika dulu belum nyuci. Atau bisa nyuci juga, Bang. Nyuci kalau di sekolah itu di SMP itu nyuci baju sekolah, Ah, terus oke. mereka jemur sendiri. Jadi misalnya nanti kalau mata pelajaran KP itu mereka bawa baju sekolah, terus nyuci di sekolah, jemur, besoknya nyetrika, bawa pulang ke rumah gitu. Jadi bajunya Oke. nyuci di sekolah, semua di sekolah gitu. Jadi mereka ada jemuran sendiri gitu. Nah, satu lagi rencananya TNCC tahun ini adalah buka Unibis. Unibis itu adalah unit bisnis sekolah. Oke. Akhirnya Ah. rencana yang sebenarnya direncanakan beberapa tahun lagi akhirnya dibukanya harus tahun ini mengingat Aidil dan kawan-kawannya itu akan lulus. Sementara peluang untuk keluar itu baru cuman Aidil, masih ada 4 lagi yang jadi PR. Oke. Berarti ayah Aidil ini juga bisa jadi mentor teman-temannya ya? Iya, Kalau memang seharusnya. dibuka unit bisnis ya? Rencananya Aidil tetap akan ke penginapan yang di unit bisnis ini lebih ke tata boga, tata geraha dan pertanian. Jadi kalau Aidil sama Fahmi itu memang akan kita lempar keluar
Yang udah bisa bagus keluar aja, jangan di sekolah lagi. Iya, iya, iya. Kalau yang belum, nah ini kan autis kasusnya. Oke. Yang agak sulit sosialnya, yang komunikasinya belum lagi pas dua arah. Nanti yang ada sambil nanti dia ngomong sendiri atau apa gitu kan. Jadi akhirnya kita berpikir untuk buka aja di sekolah, nanti mereka kita magangkan di sekolah sendiri sebelum kita magangkan di tempat orang gitu. Jadi unit bisnis ini nanti akan berfokus ke pembuatan makanan ringan kayak rengginang sama pisang sale. Kemudian laundrynya juga cuma menyetrika aja, setrika dulu karena kita belum ada mesin cuci dan kayaknya nanti dulu satu dulu menyetrika aja. Kita mau lihat waktunya berapa banyak dalam berapa waktu berapa yang dihasilkan. Kan jualan juga nggak boleh juga pakai nada kasihan. Maksudnya karena anak ABK kemudian berapapun boleh dibayar atau satu baju bernilai 5.000 kan nggak mungkin ya. Jadi harusnya itu betul-betul 1 kilo berapa. Kalau mereka biasanya kita 6.000 atau 5.000 ya dimaklumilah kalau 7.000 bisa lebih kurang. Tapi kan harus ada kualitasnya memang 1 kilo gitu. Nah itu jadi satu lagi pertanian di hidroponik itu sih yang lagi diusahakan. Jadi tahun ini insya Allah akan dibuka akhirnya, mau tidak mau 4 lagi harus ada lokasi. Bisa jadi UMKM juga itu berarti? Nanti habis itu pokoknya ini produksi, kalau biasanya rengginang pisang sale ini kan sudah punya tahun lalu, jadi ini yang memang sudah jalan. Kayak saya bilang tadi di SMP kita ada keterampilan pilihan, di SMA juga ada, tapi targetnya adalah jumlah produksinya meningkat. Kalau biasanya cuman sekali produksi itu mungkin 20 pack. Kalau sekarang itu udah jadi 50 gitu. Saya bilang harus naik 150% produksinya. Sekali produksi masih kan 50. Nah 50 itu dijualnya kemana? Ke sekolah. Kalau sekolah biasanya langsung habis. Begitu buka informasi di grup orang tua, mama ini ada rengginang 20 pack, langsung di list nggak ada lagi, udah habis. Gitu. Jadi saya bilang boleh kayak gitu, tapi pastikan juga keluar. Paling enggak ke warung 10 misalnya. Nah lihat kalau dia orang tua, kita nggak ragu, mereka tuh mensupport sekali program sekolah. Tapi kan nggak mungkin terus-terusan orang tua aja yang beli. Nanti kalau udah kerja di luar, siapa kan nggak kenal sama orang tua kita kan gitu. Jadi harusnya ini terplanning dari sekarang, karena anggaplah Aidil dan kawan-kawannya sebagai pilot projectnya. Nanti kalau ini berhasil, maka diikuti oleh adik-adik yang kelas 2 dan kelas 2 dan kelas 1 SMA. Jadi khusus SMA aja yang unit bisnis. Jadi saya pikir porsi belajarnya ya memang harus dikurangi, harus banyak-banyak masuk dapur atau ke laundry. Jadi memang tapi nggak semua siswa nih. Kalau untuk yang kelas 12 semua kita pilah-pilah. Tapi kalau yang kelas 2 dan kelas 1 itu dipilih aja cuman 3 orang, 1 rengginang, 1 pisang sale, 1 laundry gitu. Jadi nggak boleh semua, karena belajar tetap harus kan ada kurikulumnya yang nggak boleh ditinggalkan. Cuma siapa yang udah berbakat yuk gabung di unit bisnis. Jadi 1 guru 3 siswa, itu kejar target maksudnya. Ini kita kerja loh nak, bukan bercanda, bukan lagi keterampilan pilihan biasa. Udah kejar target dan jualan, dan saya bilang sampai pembukuan dong gitu, sampai ke bank nabung kayak apa gitu. Atau punya celeng dulu kayak kalau BSI kan di depan kita. Iya. Karena mitranya dengan BSI. Mitranya gitu. dengan Jadi BSI saya juga ya. bilang kemarin, iya harusnya anak-anak tuh buka tabungan, nanti menghasilkan, dihitung duit, dia antar ke warung. Yuk, jangan kita semua. Orang tua juga saya bilang setahun lagi nih, habis itu kami nggak ada lagi di dalam kehidupan anak-anak. Saya bilang kan, nah terus orang tua langsung ini nanti habis SMA ke sini lagi ya. Saya tanya mau ngapain ke TNCC lagi? Udah cukup. Indonesia ini bukan cuma TNCC, masih luas saya bilang gitu. Jadi cuma kami antarkan aja biar orang tua yakin bahwa anaknya bisa loh, bisa kok anaknya. Tapi kalau nggak dikasih kesempatan dan nggak dicoba dan nggak didampingi, maka ya itu kan impossible gitu. Baik ya. Jadi penasaran ini kalau adik-adik di Kalau TNCC. penasaran kesana aja deh. Di sini dulu nanyainnya baru ke sana. Oke, gimana? Kalau adik-adik ini kalau mereka masak ini ada nggak masakan favorit mereka yang bisa jadi sering diulang-ulang dimasak buat Masak dimakan? Nasi doang. Kalau tahapan memasak itu kan dia dimulai di kelas 1 SMP ya. Jadi awalnya itu adalah pengenalan peralatan masak dulu, karena kan kita harus pastikan aman dengan api, aman dengan gas. Tiba-tiba ada cabut gas lagi kita masak. Bahaya. Jadi semua anak tanpa terkecuali itu harus dipastikan aman dulu, tidak ada yang adegan-adegan begitu. Kemudian yang kedua adalah mulai mereka masak nasi. Saya bilang paling tidak masak nasi, goreng telur, bikin minum, itu adalah basic untuk diri dia sendiri nantinya.
Nah jadi masak nasi itu kita beli 2 magicom, jadi berganti-gantian. Jadi satu mu aja semana airnya, cara nyuci berasnya dan seterusnya itu harus diinikan. Kemudian goreng telur, jadi telur itu ada dadar sama telur ceplok. Terus kalau kayak buat minum itu mereka bikin teh sama buat sirup gitu, atau buat jus satu lagi, jus juga ada. Nanti mereka kadang nanti bikin jus kayak kemarin itu alpukat, terus bikin jus gitu-gitu lah pokoknya. Jadi nanti uji cobanya ke ruangan saya pasti dianterin gitu. Ini lagi bikin teh hari ini, bikin apa? Kemanisan nggak? Ya saya tukang icip-icip, ini manis sekali ini kurang ini nih kurang. Tukang protes lah tepatnya ya kan. Terus akhirnya anak itulah yang diajarkan dan itu berulang. Makanya setiap semester itu kan harusnya ada uji langsung. Kalau dia sudah bisa atau belum. Makanya ini keterampilan pilihan ini kan dievaluasi terus soalnya. Kalau dulu kita masuknya rame-rame, sekali kerja rame-rame. Sekarang saya bilang coba 1 kali masuk gurunya bawa 1 orang aja. Jadi kalau jadi satu-satu gitu dilatihnya, masak nasi dia, nanti yang ini datangnya, yang ini untuk goreng telur, yang ini untuk bikin minum, nanti minggu depan tukar yang bikin minum dia. Jadi kan dapat semua gitu. Tapi iya, jangan betul. sekarang rame-rame. Kalau rame-rame nanti ada yang duduk-duduk aja, ada yang bikin ribut gitu kan. Bagus dia di kelas tetap belajar, karena kan satu kelas kami ada 2 guru. Oke. Di kelas ada 7 siswa 2 guru, jadi 1 guru bisa bawa keluar, guru yang satu lagi jaga di dalam gitu. Jadi biar dapat, karena kan kayak saya bilang umur tuh nggak tahu kita kapan. Entah saya duluan, entah mereka duluan, entah keluarganya duluan, entah gurunya duluan. Pokoknya selama kita masih ada yuk dimaksimalkan. Dan waktu itu tiba-tiba udah tamat aja dia kelas 3. Makanya jadi kita kayak wah ini berarti kelas 1 kelas 2 ini harus lebih cepat lagi. Makanya unit bisnisnya dibuka tahun ini. Kok nggak rencana 2 tahun lagi sebenarnya. Cuma saya pikir nggak iya nih kayaknya nih kalau begini anak kita ternyata diuji sosial masih susah dan sebagainya, berarti perlu cepat nih ke dunia kerja. Perlu cepat-cepat kita, kan pengen ya mereka kerja di luar. Dan kita di TNCC, saya juga nggak mau kerja di TNCC, kayak nggak ada perkembangan gitu. Masa sih di situ-situ aja lingkupnya? Iya, malah mungkin kedepannya bisa jadi adik-adik ini kalau memang mereka udah terbiasa dengan menabung, pembukuan, bisa jadi magangnya jadi teller di BSI ya. Nah, paling enggak untuk diri sendiri itu dia tahu kan bagaimana memanage keuangan, mana prioritas, mana yang nggak perlu, mana yang bisa di skip dulu kan gitu kan gitu. Jadi artinya saya pengennya tuh mereka bukan cuma sekedar hidup tapi berarti gitu di masyarakat, bisa jadi kayak bagian dari kita, walaupun mungkin nggak seperti kita juga seoptimal itu, tapi paling tidak mereka nggak juga dilihat orang itu kayak apaan sih gitu, namanya nak nggak punya masa depan kan label begitu kan masih ada kan sampai hari ini, masih kita kalaupun nggak diucapkan tapi paling tidak kesempatannya nggak ada, sama juga kan gitu. Intinya mereka dianggap sebagai kayaknya nggak bisa deh, nggak usah deh gitu, nggak usah dia lah, iya. Jadi akhirnya saya pikir kalau masyarakat belum siap secara sepenuhnya, yuklah biar kita aja, kita dulu yang coba buka, kita dulu yang pasarkan mereka. Paling enggak anak TNCC aja dulu, saya nggak bisa bilang anak sekolah lain ya, karena nggak mungkin semua saya pikirkan. Tapi paling tidak adalah satu tempat yang kita bisa berbisnis, tapi untuk level mereka gitu. Kemarin saya telepon ke kepala SMK 5, saya minta bantu untuk ada nggak yang bisa dampingi anak kami yang IT. Kebetulan ada 1 di kelasnya Ideal. Jadi kelas Ideal itu kan ada 5 siswanya, Ideal tunarungu, terus ada Dava Ais autis, ada Zaki Aulia Down syndrome, satu lagi ada Ampun. Nah Ampun ini dia pinter IT, maksudnya dia bisa gitu ngoperasiin laptop, mungkin menggambar di laptop gitu. Kan nggak ada salahnya kalau kita coba ke desain grafis. Masalahnya saya pula nggak bisa kan gitu. Kalau saya bebankan ke guru-guru lain, kerjaan juga udah banyak. Apalagi unit bisnis mau dibuka kan gitu. Jadi saya coba dan satu lagi tadi masalah bisa aja, bisa sih kalau guru mau bantuin. Tapi kan pasarnya kita bukan itu pada akhirnya. Kita pengen dia berbaur dengan orang selain sekolah, selain keluarganya. Makanya saya telepon kemarin, saya minta tolong kalau boleh saya antarkan ke SMK 5, saya bilang. Ngamuk dari situ. Maksudnya tuh ya apa? Biar ada pengalaman dengan orang lain, mungkin dengan begitu dia akan paham bahwa ini namanya bekerja, gitu. Ini persiapan bekerja gitu kan, gitu. Pokoknya semua orang kenal saya telepon lah. Pokoknya siapa-siapa yang memungkinkan saya tanyain gitu. Maksudnya biar satu dulu anak kita, nggak usah kita bilang yang lain. Kayak penginapan itu kan mulai dari Ideal, setelah itu bisa nih kayaknya Fahmi, Kak sini bisa deh kayaknya. Banyak nih inspirasi. Akhirnya kawan-kawan lain
ini kayak bisa, sabar ya, saya bilang kita uji dulu 2, nanti baru kita sambung lagi, karena harapannya biar maksimal. Lewat koneksi juga bisa jadi dukungan ya, supaya ada koneksi. supaya adik-adik ini juga punya kesempatan mungkin bisa berkembang di luar sekolah ya berarti ya. Ternyata dalam situasi ini orang dalam perlu. Orang dalam ya. Orang dalam maksudnya itu yang kita kenal. Kan ordal ini perlu di saat-saat seperti ini karena harus membuka peluang bahwa bisa, coba dulu boleh, coba dulu. Kan saya harus merayu dulu nih, harus memastikan percaya dulu bahwa anaknya bisa. Kalau nggak bisa nanti kalau dia mau ngamuk nanti ada guru saya, ada temenin, tenang aja, nggak akan dipukul kan gitu maksud kalau khawatirnya. Kan mereka kadang-kadang khawatir, orang umum ini kan khawatir kalau ngamuk nggak dia tiba-tiba, atau tiba-tiba ngeludah nggak nanti, atau tiba-tiba apalah gitu yang nggak diprediksikan gitu. Bisa Padahal terjadi. belum tentu terjadi Bisa ya. jadi terjadi. Bisa terjadi. Bisa jadi, selalu ada 2 kemungkinan. Makanya saya bilang nggak apa-apa, nanti biasanya kalau di awal kami gurunya akan nemenin, nggak mungkin langsung tiba-tiba saya antar di pintu pagar, saya tinggal tuh nggak mungkin. Pasti kami kenalkan dulu. Oke. Kan soundingnya sebelum nanti tuh, soundingnya nanti di sekolah sebelum kita ke sana. Nanti kayak gini, nanti sampai gini, nanti ada yang temenin, nanti ada Neno yang nemenin. Gitu, dinyamankan dulu, mau nggak nih biar pintar IT-nya nanti, jadi kita buat desain grafis atau nanti buat spanduk kayak apalah harapan kita kan kerja dong nanti di percetakan ke depannya. Kan kalau IT kan nggak perlu berbaur terlalu baik sama orang. Yang penting apa diminta dia desain, cocok nggak cocok kan tinggal kasih tahu, selesai. Kan nggak perlu yang berbahasa basi kayak saya nih kerjanya harus ngomong-ngomong itu nggak bisa kan, susah. Tapi kalau cuma sekedar dengan alat tapi dia punya konsepnya kan it's okay gitu. Malah mungkin nanti bisa lanjut jadi coding mungkin misalnya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau yang autis tuh biasanya arahnya ke situ, pinter-pinter mereka. Cuman kan nggak bisa ngomong kan, nggak bisa ekspresif kita dia nyampeinnya. Tapi banyak kok yang matematika. Anak kita juga ada yang ikut tuh, Dava ikut lomba cepat berhitung cepat Fakultas Teknik udah 2 kali. Oh iya tahu. Anak kita ada yang kemarin menang lomba vlog di tingkat provinsi naik ke nasional, itu non muslim, dia ADHD yang hiperaktif. Dan baru kemarin anak kita yang tunagrahita menang juara 1 di provinsi ke nasional juga, itu mewarnai tingkat SD. Banyak kok ternyata, banyak yang punya keahlian. Cuman ya itu tadi perlu. Makanya tadi saya bilang biarlah unit bisnisnya kita buka, siapa tahu tahun depan lagi ada banyak bidang yang bisa kita buka sesuai dengan kapasitas anak yang ada di sekolah gitu. Ini malah adik yang juara vlog ini bisa nih promosiin unit bisnisnya. Ngevlog kan, dia kemarin. Jadi vlog itu saya wajibkan setiap bulan. Ada 1 video vlog wajib dari semua kelas. Per kelas. Terserah pelajaran apa aja. Karena tadi kalau kita minta mereka bicara, coba bilang kita terapi kayak gitu-gitu aja kayaknya apa sih kan gitu, Neni apa sih Neni gitu maksudnya. Tapi kalau ada apa sih? Ada momennya gitu, mereka harus bicara di vlog. Yang belum bisa bicara cuman dadah, gitu-gitu aja depan kamera. Yang udah bisa bicara ya hari ini kami mau jalan-jalan ke Museum Tsunami, nanti kami di sana melihat apa, walaupun ditemenin sama Nini dulu diajarin. Tapi kan komunikasinya jadi bagus. Pokoknya semua cara lah yang kira-kira dibutuhkan untuk nanti bekerja itu diusahakan gitu dari SD, dari terapi sebenarnya. Kami kan punya kelas terapi juga. Dibiasakan. Berarti sampai saat ini masih ada juga mungkin yang adik-adik siswa ini mereka berkomunikasi tapi masih kesulitan ya, belum ekspresi, masih banyak ya. Justru yang jelas-jelas berkomunikasi itu malah yang bisa dihitung. Banyak yang komunikasinya tuh ya udah mulai bisa ngomong tapi mungkin belum terlalu jelas artikulasinya atau nada, atau dia berirama bicaranya juga ada gitu. Atau belum, yang sama sekali juga belum bicara juga ada, yang cuman teriak-teriak aja ada juga. Tapi ya kan menghargai mereka kan bukan dari satu keahlian aja ya. Jadi mungkin nggak ahli di situ bisa di belajarnya, nggak bisa di belajarnya bisa di keterampilannya gitu. Pokoknya harus respect lah. Harus speknya saya mereka, unik apapun juga. Itu. Saya unik, mereka ini kan memang istimewa ya. Seperti yang tadi Bu Ria sebutkan, udah ada yang banyak misalnya seperti Aidil tadi bisa membawa becak mana, bisa bantu-bantu warga mungkin misalnya kalau lagi ada hajatan. Kalau PKA ada jualan itu, jualan durian. Kalau PKA, jadi saya jumpa mamanya jual di PKA. Warga yang jualan kue bisa nitip ke Aidil juga kalau jualan. Aidil itu bisa diharap. Bisa diharap. Bisa diharap kalau misalnya kita bawa anak-anak ke tempat lain jaga adik-adik itu.
bisa pramuka, dia juga ikut semua lah, pokoknya memang aktif lah Aidil. Jadi bisa kita harap ya adik-adik itu tengok kawan-kawannya gitu kan, karena dia kan nggak ada masalah perilaku, cuma tunarungu kan gitu. Nanti yang autis lain lagi ceritanya, Yang autis lain lagi ceritanya. yang Down syndrome lain lagi ceritanya gitu. Tapi maksud saya itu kan biarlah sampai di kelas terakhir kita berusaha maksimal. Makanya kayak saya bilang tadi bawa motor, cuma lagi mikir kalau motor tuh nanti bawanya gimana ya, karena yang di depan anak lebih besar, yang ngajar di belakang, kalau dia ngegas terus gak kelihatan. Itu yang jadi oh gimana ya, kan pas isi rapor kemarin kami diskusi lah sambil baca-baca rapor kan, ya kayaknya motor ditunda dulu lah ya, sepeda aja dulu saya bilang, sepeda lebih aman, nggak perlu kita naik berdua kan, jadi kita jaga dari luar lebih aman, lebih cepat. Tapi kalau motor begitu dia gas kita di belakang kan terbang motornya, tinggal kita, gurunya hilang, udah jatuh, gitu. Dianya bingung, dianya kok tinggal sendiri kan gitu. Jadi ini lagi, terus kan ada pilihan motor itu kalau apakah matic, apakah motor yang manual kan gitu. Oh ya, Aidil berarti bisa bawa manual ya becak? Iya dia manual. Waduh. Motornya Supra entah apa gitu kalau saya nggak salah. Gue udah digandeng sama becak lah. Bisa lah dia tenang tuh, bisa bawa kami kalau jalan-jalan. Jadi bagus lah. Pokoknya kalau Aidil so far kita yakin dia akan bisa bekerja selama nanti ke depan keluarganya ngasih kesempatan yang sama seperti kita di sekolah. Takutnya walaupun nggak kerja sama orang, kerja sendiri pun bisa berarti ya? Iya, bantu orang tua gitu. Tapi kalau dia kerja sama orang kan sebenarnya jadi lebih termotivasi karena ada tuntutan ya, ada target. Kalau kerja sendiri kadang-kadang kalau nggak pandai kita menjaga target kan tutup usahanya, ya kan? Karena untuk sendiri. Tapi kalau kita kerja sama orang kan dia punya target, maunya sih seperti itu. Nanti dia nabung, berkeluarga lah kalau bisa. Kan tunarungu kan mungkin sekali soalnya berkeluarga. Iya baik. Gitu. Ya ini dan nggak terasa nih Bu Ria, kita ngobrol dari tadi udah sampai di akhir dialog ya. Mungkin satu ini ya pertanyaan, mungkin satu pesan lah dari Bu Ria ini yang ingin Ibu Ria sampaikan ini ke pendengar dan juga pemirsa RRI ya, khususnya mungkin orang tua nih yang juga punya anak dengan disabilitas itu, tapi masih ragu nih soal masa depan, gimana ya anak saya bisa survive atau enggak. Sebenarnya itu apa nih yang mau disampaikan ke Ibu Ria ke para orang tua nih? Oke baik, mungkin sebelum ke orang tua, untuk kita semua dulu perlu pahami bahwa ketika bicara masalah advokasi anak-anak disabilitas bekerja, maka yang harus berfungsi itu bukan cuma keluarga, bukan cuma sekolah, tapi seluruhnya berfungsi dengan baik. Kalau dari keluarga perlu adanya penerimaan terhadap kondisi anak dan kemudian keyakinan bahwa anak saya ini punya potensi selama saya kembangkan dari kecil. Dari kecil dikembangkan sesuai kapasitasnya, terus naik tiap tahunnya. Kemudian ketika di sekolah, maka sekolah juga harus paham tadi kurikulum nasional, bahwa ada tuntutan program khusus, keterampilan pilihan, dan magang, itu di 3 jenjang sekolah. Jadi jangan sampai itu nggak diajarkan dan nggak dibiasakan. Nah kalau di masyarakat, ayo beri kesempatan untuk kita bisa, mereka berpartisipasi juga dalam kegiatan di masyarakat. Kalau mereka datang ke orang meninggal, jangan diprototin atau disinisin. Kalau dia bantu gotong royong atau misalnya dia bantu acara di kampung apalah gitu, mohon diterima dengan baik. Kalau bisa dikasih kesempatan bekerja di masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk pemerintah, undang-undangnya jangan lupa bahwa ada undang-undang 1% untuk menerima pekerja disabilitas itu kan wajib hukumnya. Dan di Banda Aceh itu atau di Aceh yang sulitnya adalah kita swasta yang masih kurang. Kan seharusnya itu tadi BLUD unit disabilitas itu harusnya betul-betul ada. Kemudian lapangan kerja untuk anak-anak kita ini di mana sih sebenarnya? Nah, seharusnya gubernur bisa menyampaikan kepada seluruh SKPD dan seluruh orang-orang yang di pemerintahan bahwa mereka wajib menerima. Yang seperti apa sih? Dan dievaluasi dong, jangan cuma sekedar disampaikan di awal tapi akhir tahun tidak dievaluasi kembali, bahwa di masa akhir jabatan itu kan perlu diperiksa apakah kemudian sudah tercapai target 1% tadi. Kalau belum, di mana dinas yang mana yang belum dan kenapa. Dan ini jadi tuntutan kita ke keluarga lagi, balik lagi tuh kan rodanya berputar. Bagaimana sekolah menyiapkan, bagaimana orang tua memberikan kesempatan. Karena banyak orang tua yang kemudian, ini maaf nih kalau saya sampaikan, kalau yang kondisi keuangannya itu di atas, biasanya itu agak sulit membiarkan anaknya itu bekerja. Karena pandangannya adalah kami bisa kok memberikan fasilitas sendiri. Saya bilang uang itu nggak banyak, nggak lama, banyak kali harta kita pun nggak pandai kita kelola, itu namanya cuma ngabisin harta.
Dan itu bukan hanya disabilitas, kita yang normal ini saja. Kalau dapat warisan nggak pandai kita kelola 2 bulan habis. Boncos ya. Boncos. Anak kita ini apalagi yang disabilitas nggak paham dia masa pengelolaan. Entah nanti amanah orang yang pegang amanah dari orang tua itu atau tidak. Intinya adalah fasilitas yang ada di keluarga sekarang yuk dijadikan sebagai satu aset untuk bikin dia menjadi punya arti di masyarakat, dan jangan dibiarkan dong terus-terusan anaknya itu kan nggak bisa apa-apa. Saya cuma punya satu, nggak bisa saya bawa dia keluar nanti dia apain orang, nanti dibully orang ini. Iya, kalau dia dibully orang, kalau dia sekarang kita rasa dibully orang tapi kita simpan di dalam rumah, 5 tahun lagi dia keluar lebih lagi dibully orang karena tambah nggak ngerti dia sosial itu gimana sih sebenarnya. Jadi kasih kesempatan dong untuk anak-anak kita, apa aja lah dicoba. Oke, ya, dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, jawaban dari Bu Ria tadi ini sekaligus menutup ya kebersamaan kita dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi Minggu 14 Juni 2026 dengan topik kesiapan kerja dan kemandirian vokasional untuk penyandang disabilitas. Dan kita tadi bersama narasumber Ibu DM Ria Hidayati, SPSI MED, selaku Kepala SLB TNCC Banda Aceh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin menanti waktu pelaksanaan ibadah sholat asar, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Selepas program ini kami akan hadirkan lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita pada sore hari ini bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali nanti setelah pelaksanaan ibadah salat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.